Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi rekan-rekan dan juga para pemirsa Bandung TV. Senang sekali pada kesempatan pagi hari ini saya Doni Rinaldi dan juga kembaran saya Diri Muhammad Wendy. Musibah buat dia ya, rekan sama saya. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita sedang berada di acara Newbies Go to Campus bersama GIMB. Tepuk tangan teman-teman. Newbies Yang muda yang berbisnis. Oke, siap. Baik, kita akan mulai rangkaiannya sekarang tentunya, di mana di sesi pertama ini kita akan sama-sama mendengarkan satu penjelasan di mana bagaimana pentingnya kita untuk membangun semangat wirausaha, dan akan menjadi narasumber di sesi pertama ini adalah Bapak M. Satria Nugraha, yaitu owner Mitra Stranos, dan juga Bapak Abu Bakar sebagai dosen pembina IS ya. Betul. Yang pertama kita akan panggilkan dulu, ini adalah guru saya ya, yang suka nge-BBM ke saya, Don gimana bisnisnya katanya gitu ya. Berikan tepuk tangan buat Bapak Meriza Henry sebagai founder dari GIMB. Ya, silakan. Jangan lupa. Dan tentunya narasumber yang pertama kita akan panggilkan juga yang merupakan owner dari Mitra Stranos dan juga alumni dari ITENAS ya. Kami berikan kehormatan dan juga tepuk tangan yang meriah untuk Bapak M. Satria Nugraha. Selanjutnya silakan. Oke, selanjutnya di sini juga kita punya pembicara ketiga, yaitu Bapak Abu Bakar selaku dosen pembina IS. Untuk Bapak dipersilakan. Iya, Bapak Abu Bakar. Silakan Bapak. Silakan Bapak. Waduh, batiknya mahal kayak ini ya. Bapak silakan. Baik, kalau begitu rekan-rekan kita akan sama-sama membuka rangkaian acaranya. Akan ada sesi pertanyaan buat teman-teman. Pertanyaan sebanyak-banyaknya silakan disampaikan. Barangkali masih ada banyak tanda tanya di kepala teman-teman atau di benak teman-teman. Silakan tanyakan pada kesempatan hari ini. Dan selanjutnya kami mungkin akan persilakan kepada Pak Meriza untuk sama-sama membuka talk show ini. Kami persilakan Bapak. Iya. Baik, kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nubis. Baik, para pebisnis muda di ruang studio, hari ini kita ketemu dalam program spesial kita, namanya Nubis Goes to Campus. Program ini merupakan program pengembangan daripada Nubis yang selama ini kita lakukan di Studio Bandung TV. Setiap Kamis malam jam 8 sampai jam 9 malam kita live syuting dengan para entrepreneur yang sudah berhasil dalam bisnisnya. Rasanya ada permintaan, Pak Amir, kenapa tidak ditarik ke kampus saya? Kenapa teman-teman saya ingin sharing gitu? Akhirnya alhamdulillah setelah persiapan 1 bulan kita melakukan Nubis Goes to Campus. Hari ini terima kasih pada teman-teman IS ITENAS yang sudah bersedia untuk mempersiapkannya, karena tanpa teman-teman acara ini tidak akan berlangsung. Aplaus dulu buat kita semua. Baik, para pebisnis muda di rumah kumpul studio, ada satu pertanyaan yang selalu mengganjal dalam pikiran saya. Ketika kita banyak memiliki kampus-kampus yang berbasis teknologi, ya, berbasis teknologi. Ketika banyak kampus ini pasti dia memiliki kompetensi, knowledge, skill, attitude yang relevan dengan teknologi. Pertanyaannya, kenapa di negara kita ini tidak terlalu banyak bisnis-bisnis yang berbasis teknologi? Contohnya apa? Banyak entrepreneur yang masih menggunakan konsep manual gitu. Bisnisnya jualan manual, berdagang manual gitu. Tapi tidak ada dalam konsep bisnis yang namanya speed up sama leverage. Speed up itu apa? Percepatan. Bisnisnya hanya manual aja, lambat gitu. Saya itu leverage-nya gak dapat. Hal ini bagi saya, wah kok bisa gitu ya? Nah, relevan dengan itu, ketika kita berkunjung ke ITENAS, ini tantangan buat teman-teman IS. Di ITENAS kan fokusnya lebih ke teknologi base. Tentu potensi ini jangan disia-siakan. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih pengembangan teknopreneur di ITENAS ini. Kenapa saya harus membahas ini? Karena
Nubis terus ke kampus. Insya Allah ini akan menjadi inspirasi bagi Babis muda di rumah apapun studio. Malam ini kita akan kedatangan tamu dari siang ya, maaf. Biasa bawain acara malam ya. Siang ini kita sudah kedatangan tamu Kang Abu. Boleh saya panggil Kang Abu aja ya? Boleh ya? Boleh dipegang mic-nya kan? Baik, Kang Abu adalah pembina IES di ITENAS. Itu gimana sih Kang pengembangan entrepreneurship di ITENAS ini saat ini? Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barangkali kalau kita mulai berpikir ke belakang gitu ya, sebetulnya pengembangan konsep entrepreneurship atau entrepreneur sudah menjadi komitmen hampir di banyak perguruan tinggi gitu. Baik itu perguruan tinggi yang berbasis teknologi maupun yang bukan teknologi. Jadi kalau kita lihat latar belakangnya, bagaimana resesi memberikan dampak kepada lapangan pekerjaan, di mana saat itu kita dihadapkan pada tidak banyaknya lapangan pekerjaan. Maka saat itulah perguruan tinggi ditantang. Jadi lingkungan menuntut. Iya, betul. Perguruan tinggi ditantang untuk bagaimana tidak hanya sekedar mengeluarkan output mereka yang hanya siap bekerja, job seeker. iya betul, tapi kita perlu menyiapkan mereka itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Job creator. Betul. Oke. Kalau sampai sini ITENAS apa yang sudah konkret dilakukan? Itu dia. Begitu itu menjadi komitmen kita, menjadi komitmen bersama, maka ITENAS mencoba yang pertama adalah meminta semua program studi menyelenggarakan mata kuliah kewirausahaan. Itu tahap pertama, karena itu juga menjadi bagian dari visi Institut Teknologi Nasional. ITENAS sendiri ya? Iya betul. Jadi itu sudah mulai nyambung dari mulai tadi kondisi yang menuntut kita untuk itu dan visi ITENAS, jadi sudah sejalan. Tinggal persoalannya adalah kita sekarang sudah mulai mencoba meng-create silabus atau kurikulum yang terkait dengan knowledge atau pengetahuan untuk mereka bisa sampai ke sana. Jadi komitmen sudah, kurikulum sudah ya? Iya. Kalau yang sudah berjalan saat ini Pak? Nah, ini masih sampai dengan hari ini masih sebetulnya masing-masing program studi begitu ya mengembangkan. Jadi ada pengembangan sampai dengan, jadi ini belum terintegrasi, tapi masih saya bisa berikan contoh misalnya di program studi teknik industri. Kita meminta peserta didik untuk mencoba berpikir kreatif begitu ya, sesuai dengan bidang pengetahuannya untuk menghasilkan sebuah produk inovasi gitu ya. Dan produk-produk itu kita fasilitasi dalam hari yang kita kenal sebagai bazar kewirausahaan. Oh, itu setahun sekali? Rutin setahun sekali. Oh, oke. Pause dulu. Ya. Jadi ini yang kita coba begitu. Walaupun tadi pertanyaan tadi kalau ini berbasis teknologi, apakah output produknya juga berbau teknologi? Sekali lagi sampai dengan hari belum sampai ke sana. Karena begini, ini juga problem. Banyak dari apa yang menjadi hasil-hasil inovasi masih terkait dengan produk-produk yang terkait dengan perut. Jadi banyak inovasi-inovasi produk terkait dengan food and beverage. Basisnya, basic need ya. Iya betul. Jadi ini yang barangkali menjadi tantangan kita. Kita punya banyak program studi gitu ya, baik itu jurusan teknologi teknik mesin, teknik sipil, dan ada program studi desain gitu ya. Ini yang barangkali ke depan kita akan sinergikan untuk menghasilkan produk-produk yang dengan konten teknologinya akan semakin lebih baik. Kira-kira begitu. Baik. Ada satu hal yang perlu kita pahami ketika berbisnis hubungannya dengan teknologi. Saya pernah teringat profesor saya ngomong ini,
salah satu hal mendasar yang harus dipahami ketika bicara teknologi adalah masalah metode cara. Adapun mesin atau apa itu adalah outputnya, caranya. Kalau saya lihat para pebis muda selama ini lebih cara apa ya? Bagi saya cara konvensional. Ya. Memproduksi masih nggak ada metode, nggak ada tahap-tahapannya gitu ya Pak. Jadi teknologi bagi saya sangat luas sekali. Gitu. Ya. Nah itu kenapa tadi Bapak terjemahkan bahwa setiap prodi di situ harus inline ya Pak, harus dari bahasa. Sekarang katanya ke alumni nih, Kang Anum, kalau boleh Akang angkatan berapa ya Kang? Ya, saya harus sapa dulu mungkin. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alumninya loh, aplaus dulu dong makanannya. Saya karena kemarin ada kendala kan, mungkin buat saya tanya teman-teman yes, tolong cariin alumni. Dia nanya ke saya, Bapak alumni yang mau seperti apa? Kenapa? Karena dalam mindset kita alumni itu pasti dia punya bisnis yang berhubungan teknologi, mesin atau apa, terserah sebenarnya. Karena bicara masalah teknologi itu luas gitu. Tapi alhamdulillah akan menyempatkan diri ya Kang ya. Terima kasih Kang. Ya. Ya, oke. Kang, kalau Kang angkatan berapa Kang? Saya angkatan 2000 teknik industri. Lulus 2005. 2005. Oke, cukup lah ya 5 tahun ya. Kalau akan sini akan bisnisnya apa kan? Kalau boleh diperkenalkan sedikit. Saya di core bisnisnya tuh di industri pembuatan gitar. Oke. Udah pada tahu selama gitar. Oke. Kemudian ada beberapa bisnis lain, tapi mungkin core-nya. Core-nya jangan. Oke, artinya kalau saya lihat, kenapa sih akan memilih bisnis gitar itu kan? Ya karena hobi, karena passion mungkin. Passion. Karena sebenarnya sama kalau saya boleh cerita. Iya, betul. Sebagai alumni ya, Ya. teman mahasiswa semua. Ya, saya itu dulu di gedung 10 pokoknya di belakang. Jurusan apa? Industri ya kan? Industri ya Dari tadi. gedung 10, dosennya juga Pak Abu juga sama seperti teman-teman. Oh, jadi reunian ya? Aplaus dulu ya. Kalau dulu kondisinya beda. Dulu Kang Abu sebagai dosen benar-benar, kalau sekarang ketemu alumni. Saya belajar Pak. Ya, Silakan. sama juga jajannya juga sama, nongkrong di kandang gajah, makan di kandang ya sama ya. Memori ya, gitu. Ya, terus sambil inget-inget Ya, sebenarnya. betul. Kemudian juga lulusnya juga mungkin ada yang mau telat juga, saya telat setahun. Tapi ada yang lain. Oke. Saya memang telat setahun. Tapi di tingkat 4 saya sudah ekspor ke Belanda ya. Tepuk tangan Luar semuanya. biasa. Asik ya. Oke. Jadi kalau gitu mulai besarnya dari kuliah dong kan? Iya, saya mulai dari tingkat 2. Jadi saya tingkat 2 sudah mulai untuk berbisnis dan Oke. bisnisnya langsung di gitar. Oke. Selain hobi, apa sih yang latar belakangnya Kang bisnis gitar ini dulu? Memang yang awal sekali hobi, karena memang saya sebenarnya sih sama seperti teman-teman yang lain. Ini saya ada beberapa yang kenal di sini pemain band juga. Ya. Oke. Mereka pengen jadi artis kali ya, artis wannabe kali ya. Saya juga dulu begitu. Tapi itu entrepreneur loh kan? Iya, itu juga bagian dari Betul, berusaha. betul. Nah, kemudian pada saat saya pindah ke Bandung karena saya punya teman, saya punya gitar, akhirnya saya belajar untuk membuat. Oke. Nah kemudian dari situlah karena saya juga kenapa namanya juga Strand of Guitar Technology, jadi di nama brandnya adalah Strand of Guitar Technology karena kemudian saya terinspirasi dari para pengajar saya dulu termasuk Pak Abu ya, bahwa memang menjadi seorang entrepreneur ini kalau kita mau maju selain kreatif ya anak-anak muda sekarang kan kreatif ya Pak ya harus dibalut oleh teknologi gitu. Jadi itu yang membuat kemudian bisa berkembang. Ya walaupun kecil, ya walaupun mungkin ada startup gitu, tapi karena berbalut teknologi dan ilmu, siapapun nanti yang datang ke Anda, ya mereka akan juga langsung percaya tentang apa yang kita lakukan terhadap produk-produk ini. Bicara teknologi, tentu tadi sudah sampaikan di ITENAS pasti ini Center of Excellence-nya pastinya gitu bahwa ITENAS kan bukan kampus baru. ITENAS sudah puluhan tahun ya Pak. Tahun berapa sih Pak ITENAS? ITENAS sebelumnya dari Atenas Pak, tahun 70-an Pak. 74 ya. Sudah. Oke, artinya kan udah punya core-nya di situ ya gitu. Kang Abu merasakan bahwa satu catatan yang saya dapat dari Kang Abu, siapapun mahasiswanya, dia akan bisa menjadi entrepreneur mulai dari hobi. Itu yang sekarang. Jadi buat para lulus muda di rumah studio, hobi inilah yang akan menjadi dasar untuk kita berbisnis. Kenapa? Kalau tidak punya hobi,
kalau bagi saya percepatan nggak terjadi gitu. Betul nggak kan? Betul. Percepatan nggak terjadi ya kan? Dan karena hobi juga, kadang-kadang kita tidak sedang merasa bekerja. Asik. Gitu yang saya rasakan sampai begitu. Jadi saya tidak pernah bekerja. Satu ya, hobi. Kedua, saya lihat beliau punya potensi gitu. Tapi menurut saya potensinya jelas tadi. Kalau boleh dibilang bakat ya kan, bakat kebutuh tadi ya kan ya. Betul tidak? Beliau tadi mengawali karena tidak punya teman ya kan ya. Pertama kali ke Bandung ya kan ya. Nah, ketiga ini yang perlu saya gali ke akar. Kang, apa sih yang akan dapatkan dari Itenas waktu itu hubungan dengan teknologi? Jadi kalau boleh flashback juga, Ya. tadi saya juga sudah cerita ke Pak Abu ya. Karena berhubungan dengan teknologi, salah satunya adalah karena saya ada di industri. Kebetulan saya juga ada di industri dan belajar tentang permesinan. Dulu saya diberikan pembelajaran tentang CNC, proses produksi, prosprot. Kemudian 2004-2005 itu belum ada satupun industri gitar kecil yang mencoba menggunakan CNC. Nah pada saat itu nekat beli partnya protol-protol, jadi beli dari Cina, dari Taiwan, Korea, Amerika, Jepang. Kemudian dirakit bersama-sama oleh saya dan satu partner dari kota lain itu adalah tukang servis fotokopi. Akhirnya jadilah CNC woodworking untuk membuat gitar. Nah, itu menjadi inspirasi buat para industri gitar atau woodworking lainnya, kemudian tahu CNC 2 aksis 3 aksis seperti ini. Nah itu yang salah satu inspirasi dari banyak sekali yang saya dapat dari kampus tentang teknologi. Makanya betapa kuatnya kalau sudah digabung antara passion, potensi diri dengan knowledge, khususnya knowledge yang berhubungan dengan teknologi yang didapatkan oleh Kang Hanung ya di sini itu. Kang, kalau bicara masalah kuliah nih Kang, nanti saya konfirmasi deh ke Kang Abu. Kalau dulu kalau sekarang Kang Abu bilang sudah ada pembelajaran tentang teknologi. Kalau dulu gimana Kang? Dulu mungkin saya era awal mata kuliah kurasan itu baru ada. Tapi sebenarnya tidak telat juga karena pada saat yang sama tahun 2003-2004 kalau nggak salah Pak Abu itu masalah mata kuliah kurasan sudah mulai muncul. Kemudian 2005-2006 ya dunia entrepreneur itu meledak. Kemudian banyak award dan lain sebagainya. Nah saya termasuk yang beruntung karena pada timing yang tepat ya sehingga kemudian ada beberapa award yang kemudian bisa saya. Luar biasa, aplaus dulu buat kalian. Bisa mendorong semangat pribadi ya keluarga yang awalnya ya atau keluarga dan saudara dan teman yang awalnya cuman kan dulu saya kuliah kan udah bawa katalog gitar ini dagang gitar atau kuliah ya. Nah itu kemudian akhirnya mulai berbalik, itu menjadi semangat juga buat kita. Jadi saya masih mendapatkan mata kuliah kewirausahaan untuk yang awal-awal di Itenas. Karena Bu, kalau begitu 2000 udah mulai ya konsentrasi atau komitmen daripada Itenas untuk pengembangan entrepreneurship ya gitu. Iya betul. Jadi walaupun memang tidak semua program studi, tapi beberapa program studi sudah punya komitmen buat memberikan mata kuliahnya kali kepada calon-calon alumni knowledge terkait dengan bagaimana memulai berwirausaha gitu. Karena Bu, ya pasti saya lihat orang-orang seperti Kang Hanung ini banyak nih sekarang ya gitu. Ya, banyak anak-anak muda, mahasiswa-mahasiswa itu sekarang yang ingin bisnis gitu. Ada semacam mapping nggak sih di Itenas ini ya gitu. Jangan sampai mereka udah punya potensi nggak ada tempat pembinaan gitu. Karena tadi saya tangkap baru sebatas bikin kurikulum, kemudian pengajaran. Ada tidak mapping kepada anak-anak potensial ini untuk di generate gitu untuk pengembangan entrepreneurship-nya? Iya. Mungkin dengan adanya IAS ini kita akan coba mulai bagaimana melakukan tadi. Jadi kalau ditanya mappingnya belum, tapi mungkin dengan wadah ini kita akan coba pikirkan begitu ya. Dan kita wadahi mereka untuk memulai. Ya, jadi kalau menurut saya sering bicara sama anak peserta didik gitu ya, bahwa kalau yang Anda takutkan adalah risiko berbisnis, bilang kalau Anda nunggu nanti sampai Anda bekerja, maka risiko itu akan semakin besar untuk dipilihkan. Jadi saya bilang mulai hari ini sama seperti yang tadi Hanum lakukan ya. Jadi sejak mereka kuliah sudah mulai berpikir bagaimana bisnis itu bisa dimulai, dibekali dengan pengetahuan maupun tadi IAS yang mewadahi tadi dengan mengundang para entrepreneur muda yang pernah sukses
yang sukses yang kita akan belajar gitu. Itu yang kira-kira mungkin ke depan kita akan lakukan. Ini satu buat para bebis muda semua. Ada satu konsep yang selalu saya ingatkan gitu, bahwa menjadi seorang entrepreneur itu adalah proses. Kamu berapa tahun kan? Sampai detik ini berarti sudah 12 tahun saya 12 tahun, applause dulu, luar biasa ya gitu. Kalau boleh tahu, apa pengalaman yang paling berkesan buat kamu? Tapi jangan pengalaman suksesnya kan. Kalau pengalaman sukses sudah pasti ya gitu. Pengalaman gak enaknya kan? Iya, pada dasarnya sama ya seperti Pak Abu bicarakan tadi, kita harus mulai dari sekarang karena saya itu curi start. Ya, curi start. Teman-teman masih sibuk dengan praktikum, saya juga sibuk sih dengan praktikum, tapi saya mencuri start. Start itu gagal sebenarnya. Ya, dan karena Pak Dewi dalam misalnya kita bicara gitu, maka beliau mengatakan habiskan kegagalanmu di masa muda. Betul. Jadi saya sudah mencuri start untuk menghabiskan gagal-gagal yang kemarin gitu. Jadi kalau sekarang dilihat kayaknya enaknya aja, tapi ada obstacle yang harus kita lewati. Yang paling berkesan? Yang paling berkesan adalah pada saat sebenarnya ya orang yang beberapa teman-teman nggak tahu bahwa Son of Guitar Technology itu pernah suatu ketika itu habis ke titik nol, ya. Jadi aset dan lain sebagainya yang nilainya cukup besar itu kemudian habis ke titik nol dan kemudian saya harus start lagi, bangkit lagi, memulai dari awal dan pada saat yang sama kemudian tapi nanti akan dialami oleh teman-temannya. Pada saat yang sama kemudian saya mulai juga belajar tentang kesalahan di masa lalu, ya. Kemudian lebih arah tujuan visi misinya itu akan lain, ya. Kemudian ya banyak hal yang kemudian dilakukan untuk perubahan-perubahan. Tapi yang paling besar itu tahun 2010. Itu dari awalnya itu sebenarnya itu dari saya lagi sangat di atas ya. Jadi kalau orang bilang lagi di atas langit. Ya, jadi award terakhir itu dari Presiden SBY, kemudian saya pameran di Amerika. Presiden SBY loh. Itu dalam apa nih Bang? Iya, itu adalah salah satu, karena kebetulan saya sebagai juara satu untuk salah satu award di Indonesia untuk entrepreneur muda di salah satu bank BUMN yang terbesar. Setelah itu kemudian saya berkesempatan untuk pameran di California, di Amerika, dan saya boleh dengan Nah, pada saat yang sama langsung jatuh. Oke. Dan itu di tahun keberapa tuh Kang? Itu setelah 2002 ke 2010, jadi 8 tahun. Oke. Para bebis muda, ini yang harus jadi pelajaran gitu. Bahwa seringkali kita berbisnis itu merasa cukup kita sendiri gitu. Dan tantangan paling berat bagi saya seorang entrepreneur ketika pada posisi Kang Hanung tadi gitu. Ketika bukan di atas inilah tapi di atas langit ya, di atas langit. Beliau juara satu award dari salah satu bank BUMN, kemudian mendapatkan hadiah penghargaan dari presiden. Disinilah titik ujian sebenarnya menurut saya gitu seorang entrepreneur gitu. Tidak ketika dia lagi decline di bawah, tapi ketika dia lagi di atas gitu. Nah, di dalam bisnis ada namanya life cycle, business life cycle. Ketika dia di introduction, ya, udah awal banget, kemudian dia growth ya, kemudian dia akan mature di atas gitu. Pertanyaan seorang entrepreneur sadar apa tidak? Inilah yang harus menjadi awareness buat para pebisnis gitu. Jangan sampai saya ceritakan dulu itu pelajaran ya Kang ya gitu. Terima kasih ya Kang sampaikan kepada pebisnis muda di sini gitu. Seringkali orang gagal di situ satu. Nah, sekarang saya balikin ke Kang. Ini teman-teman mahasiswa ITENAS mayoritas di sini ya Kang ya gitu. Tadi Kang Abu juga udah membuka jalan bahwa saya menangkap ada openness gitu, keterbukaan daripada kampus untuk mensupport atau pengembangan entrepreneur. Kalau dari sisi Akang nih mungkin saya tidak bisa mengklaim seluruh alumni kelihatannya. Dari sisi Akang sendiri Kang, apa yang bisa Akang contribute nih ke teman-teman ini Kang? Sebenarnya saya sendiri selalu kepada teman-teman kampus di luar entrepreneur pun mereka kerja praktek ya, tugas akhir dan sebagainya. Ada salah satu juga yang di sini. Boleh siapa yang ini? Ada nggak Kang? Ada. Boleh diri kan? Boleh, Siapa? Yang juga kerja praktek ya bisa ya. Nah, oh ini boleh diri. Aplaus dulu. Oke. Dan dari awal sekali saya memulai bisnis, setelah saya lulus itu kemudian saya membuka siapapun yang pengen belajar apapun itu tentang dunia entrepreneur ya. Ke Erlang juga sama, kita tidak hanya bicara mengenai proses produksi, desain dan sebagainya, tapi kita ngomongin tentang entrepreneur termasuk
banyak hal ya. Nah itu juga dari beberapa kampus yang lain itu sebenarnya keinginan untuk share saya kepada teman-teman semua yang mengenai dunia ini itu saya buka lebar-lebar. Nah, permasalahannya adalah apakah teman-teman yang kemudian mau menambah peluang ini atau enggak, baik dari kampus, yes, ataupun dari mungkin saya sebagai alumni atau mungkin dari banyak yang lain. Betul. Artinya di sini applause dulu ya buat kami. Ini satu pembelajaran yang luar biasa gitu. Seringkali seorang alumni itu merasa dia punya keinginan untuk kontribut kepada institusi dia dulu. Tergantung kita menanggapinya. Kang, sekarang untuk bertajam. Saya silakan ya. Ada mungkin teman-teman mahasiswa yang ingin nanya. Silakan ada yang mau nanya dulu? Kang Doni, silakan saya kembalikan. Iya. Baik, buat rekan-rekan yang mau bertanya akan ada hadiah, yaitu ada voucher dari Stranoff Music Cafe akan ada ya. Tepuk tangan dong buat hadiahnya. Ada voucher 25.000 untuk ngopi-ngopi di sana, silakan. Silakan yang pertama. Oke, baik, silakan boleh maju ke depan. Selanjutnya nanti ada dari sini tadi akan bertanya ya. Tadi juga akan bertanya ya. Baik, silakan. Silakan diperkenalkan namanya siapa. Boleh lebih maju lagi menggunakan mic. Perkenalkan namanya dulu, dari mana? Nama saya Yogi Bustaman, asal dari Tenas. Jurusan? Jurusan Teknik Industri. Oh, di kelasnya. Oke, silakan satu pertanyaan. Pertanyaannya tentunya untuk memulai bisnis, biasanya kan kita yang terkendala itu modalnya. Nah, selain modal, misalkan modal murah, nah, bagaimana cara menyiasati agar bisnis itu berkembang gitu? Seperti itu mungkin itu pertanyaan. Jadi terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke hadiahnya langsung persembahan dari Stranoff Cafe ya. Tepuk tangan sekali teman-teman, boleh? Ya. Mau dipakai atau langsung dijawab? Langsung dijawab ya, baik, anak silakan dijawab dulu. Ya, selalu setiap kali ada seminar atau talk show tentang kewirausahaan, itu adalah pertanyaan yang paling umum ditanyakan sama teman-teman. Kendalanya adalah modal satu, kemudian yang lain gimana caranya memulai. Memang modal itu adalah nomor satu, betul. Ya. Modal nomor satu. Modal dengkul. Iya. Karena kita harus gerak. Yang penting adalah kita bergerak sebenarnya itu. Nah, pada saat kita bergerak, kita akan ketemu dengan obstacle atau apa yang kemudian membuat kita jadi harus melakukan hal-hal yang untuk menghindari atau untuk melompati itu gitu. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus bergerak. Modal dengkul tadi kita langkahkan kaki pertama kita ya untuk memulai berwirausaha. Karena start dari itu. Kemudian bisa dari berbagai macam, misalnya dari strategik, kita coba membuat strategic planning dulu. Ya. Tapi itu juga tidak perlu harus detail-detail, karena strategic planning yang terlalu detail tidak akan sama nanti di lapangan itu. Ya. Karena ada juga banyak orang yang berstrategi kemudian menghitung dan lain sebagainya, break-even point dan lain sebagainya, akhirnya kok 6 tahun nggak jadi akhirnya. Gitu. Padahal pada kenyataannya bisa jadi cuma 1 tahun. Gitu. Jadi tetap harus ada strategic planning, kemudian jangan terlalu detail, and then do it. Oke, dulu buat ini. Iya, sudah cukup jauh dengan ya. Baik, jadi mulai besok silahkan, kalau ada konsepnya langsung dijalankan dulu dan nanti akan mengikuti ilmunya begitu. Selanjutnya silakan untuk penanya kedua. Pertanyaan kedua? Langsung saja, boleh di sebelah. Tadi ada yang sebelah sini, Teteh mau nanya ya. Baik, Teteh mau bertanya silakan. Sudah ada pertanyaan? Atau siapa dulu? Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Arianti. Bisnis saya Supernova House, busana muslim rajutan Nanggung. Di websitenya www.supernovas.com. Oke, saya sendiri sudah menjalankan bisnis ini sekitar 4 tahunan. Dan memang banyak sekali tantangan dan pembelajaran yang luar biasa. Nah, ingin saya tanyakan kepada Kang Hanung yang mungkin sudah 12 tahun itu,
kok bisa tadi sampai nol banget, itu pelajaran apa yang bisa didapatkan ketika saat itu Kak? Apa sih pelajaran berharga yang kok ketika lagi di langit bisa sampai nol, itu kan pasti sangat frustasi banget gitu kan. Ya saya nggak dari nol banget pun ya sangat frustasi istilahnya. Apalagi ini sampai nol kan mungkin ada orang yang bahkan ada yang sampai yang aneh-aneh lah gitu. Terus selanjutnya tantangan terbesar apa yang ketika kita bisnis yang menggunakan teknologi. Terus tantangan yang sekarang dihadapi apa, mungkin akan bagaimana apa mungkin saran buat kami semua yang berbisnis seperti itu. Mungkin segitu saja, terima kasih. Ya, plus dulu buat dari mendapatkan hadiah dari bala-bala. Oh, pengen bahasa lain boleh. Silakan dikasih bahasa Inggris, bisa juga pakai teman ya. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi tadi atas pertanyaannya ya. Kita akan langsung jawab. Masih boleh milih ya. Iya. Santai di sini, Bang. Kan ini bagi saya juga sama pertanyaan dari tadi kan. Ketika kalau saya lihat sekarang orang seringnya gagal ketika dia memulai drop, tapi ketika akan lagi di langit jatuh. Apa pelajaran yang bisa? Ya, sebenarnya berbisnis itu adalah paling utama adalah perkara visi. Ya. Visi itu kaitannya sama mindset, kaitannya sama kalau saya boleh berbicara agak puitis gitu ya. Yep. Apa artinya kita hidup? Waduh, applause dulu ya. Seorang Kang Hanum. Iya. Betul. Dah apa aku atuh mah cenah gitu ya. Ya, jadi dulu yang namanya impian go to Amerika lah dan lain sebagainya itu sudah pernah saya lalui beberapa tahun yang lalu. Kemudian sampai di sana saya merasa bahwa oke lah, uang dan lain sebagainya sudah ada gitu, terus tidak ada sesuatu yang membuat saya lebih bahagia ya dibandingkan mungkin sharing, dibandingkan mungkin yang lain, hal-hal yang mungkin tidak terlalu berharga di mata para bisnismen yang masih belum mendapatkan titik itu gitu. Jadi sehingga pada saat jatuh ya memang frustasi sempat ya 1-2 bulan. Nah, pilihannya kan 2. Sampai stres ya. Pilihannya tuh 2. Bunuh diri atau tetap kan gitu. Ya, kemudian akhirnya saya memilih untuk hidup, makanya saya duduk di sini ya. Kemudian dari situlah saya merubah visi ya. Bahwa pada saat kita berbagi, pada saat kita kemudian menyerahkan semuanya kepada yang di atas, kemudian tidak ada lagi keinginan untuk, jadi kita berbagi itu tidak untuk membanggakan sesuatu, bukan, tapi kemudian untuk memberikan inspirasi dan lain sebagainya, maka akan ada kemudahan-kemudahan. Karena kalau saya ambil dari, walaupun mungkin bukan fansnya semua, Pak Mario Teguh, pada saat kita lagi jatuh di bawah, ya bola itu lagi jatuh di bawah, tunggu sebentar lagi bola itu akan mantul lagi sampai ke atas, bahkan mungkin lebih tinggi daripada yang di atas gitu ya. Ya, applause dulu. Baik, yang selanjutnya sebenarnya juga kan, bagaimana sih tantangan mengaplikasikan teknologi dalam bisnis tadi itu kan pertanyaan dari dia. Ya, saya rasa tidak ada tantangan dalam mengaplikasikan teknologi. Nanti Mas dari Infobd akan lebih banyak bicara ya. Karena gini, pada awal kenapa Sranov ini bisa berkembang dan malah justru lebih banyak di Eropa berkembangannya adalah karena teknologi. Dan itu pun waktu awal-awal sekali saya memulai bisnis itu cara membuat gitar dan sebagainya itu saya tidak bisa dapatkan dari manapun kecuali memanfaatkan internet, memanfaatkan teknologi ya. Kemudian juga permusikan dan lain sebagainya. Jadi saya rasa banyak teman-teman yang sekarang pegang Facebook, pegang BB dan lain sebagainya dan sudah mulai broadcast untuk jualan dan sebagainya, itu start awal yang cukup baik dan itu sudah memanfaatkan teknologi sebenarnya. Jadi yang menjadi kendala adalah lagi-lagi diri sendiri. Pada saat dia kemudian punya BB, punya koneksi internet yang cepat dan dia tidak memanfaatkan itulah kendalanya sebenarnya. Oke, jadi kalau saya lihat tadi Kang Anu mengcombine gitu, menggabungkan antara visi dengan apa yang dia lakukan dalam bisnis ya kayak ketika beliau down, kemudian beliau naik lagi. Saya Pak ke Kang Abu nih, Kang. Tadi saya coba tangkap permasalahan teman kita tadi yang mahasiswa. Jadi kalau Kang Anu sudah jelas tidak perlu uang nomor 1, tapi modalnya melalui call action mau nggak? Itu yang penting sekali. Bagaimana Kang ITENAS menyikapi hal ini untuk mendorong anak-anaknya untuk langsung action, gimana? Iya, jadi emang betul bahwa kalau kita coba belajar dari banyak pengusaha yang berhasil, ya, rasanya hampir sebagian besar yang pertama mereka juga tidak itu yang menjadi satu-satunya masalah yang dihadapi. Maksud saya bahwa rupiah yang dimaksud
itu bukan satu-satunya masalah. Iya. Tapi masalah itu betul seperti tadi Mas Hanum bilang, gitu ya. Soalnya ada di diri kita gitu. Iya. Jadi yang pertama, saya sering bilang sama peserta didik Iya. bahwa modal uang bukan satu-satunya. Oke. Banyak kasus begitu Anda punya ide, punya proposal yang baik, Anda tawarkan kepada yang kira-kira punya modal, maka itu bisa jadi bisnis. Oke. Jadi banyak cara sebetulnya untuk bisa tadi meng-create bisnis tanpa harus punya rupiah. Oke. Itu yang barangkali sering saya sampaikan kepada mereka. Oke. Yang penting bahwa tuangkan ide tersebut, Oke. ide kreatif tersebut tuangkan dalam sebuah proposal Ya. yang memungkinkan bisnis itu meyakinkan para investor. Oke. Nilainya kalau Anda lihat banyak kasus pengusaha-pengusaha sukses, mulai dari yang mungkin angkanya sangat kecil, barangkali hanya 500.000, Ya. 1 juta, Ya. bahkan sampai ratusan juta. Jadi kalau kita mau belajar dari mereka, mestinya kita juga bisa. Oke. Jadi Kalau saya perlu tekankan hal itu gitu. dorongan tadi, Iya. kalau dari kampus sendiri ada memfasilitasi nggak Kang ke lembaga keuangan atau apa gitu? Ada nggak sampai saat ini? Iya, pernah kita mencoba menjajaki hal itu Iya. ya dengan mengundang Perbankan? beberapa perbankan yang juga ada alumni di sana Ya. gitu ya. Ya. Kita mengundang mereka Ya. untuk mendapatkan informasi terkait yang pertama ada tidak Ya. bantuan-bantuan dalam bentuk kredit Ya. yang bentuknya ringan gitu ya buat para mahasiswa gitu. Iya. Ini yang barangkali akan kita terus jajakin gitu ya. Yakin ya. Iya, betul. Aplaus dulu buat generasi. Artinya dari sisi dorongan langsung action, kemudian juga pengembangannya nanti adalah ke penyiapan modal. Kalau kita lihat dari Kang tadi modal uang itu bukan yang pertama. Bisa nggak sih kita ngebangun trust? Kita bisa nggak sih kita ngebangun yang namanya sistem dalam bisnis kita? Itu insya Allah tuh malah pihak perbankan malah ngajar kita ya Kang ya. Betul. Punya pengalaman kan gitu? Pengalaman ya? Punya pengalaman nggak gitu? Iya, pada saat kan ini kan membangun trust dan membangun sistem dan sebagainya dari yang dikatakan ya. Kemudian akhirnya pada saat kita selangkah demi selangkah kita melakukan sesuatu dan kemudian terlihat itu, kita tidak perlu takut bahwa karena perbankan juga sekarang modelnya bukan lagi seperti pintu pagar beton yang tutup rapat. Mereka semua memberikan banyak pelatihan dan mereka tuh butuh kita. Ya, mereka butuh kita karena mereka kebanyakan duit, kalau duitnya nggak diputar juga mereka dapat uang dari mana? Bingung juga ya. Mereka tuh butuh kita. Ya. Nanti juga ada program KUR, ya, Ya, rakyat dan lain sebagainya. KCR, Dulu juga ya. saya memulainya pada saat itu juga saya pikir bank itu pintunya tertutup rapat. Iya. Sehingga banyak kemudian saya harus memutar otak ya, mungkin harus dengan KTA ya, dengan bunga yang cukup besar. KTA kredit tanpa angsuran. Karena di ini jualannya bunganya. Kalau kredit tanpa angsuran semua orang mau. Betul. Kredit tanpa angsuran. Betul. Ya, jadi dengan bunga besar dan sebagainya. Tapi kemudian akhirnya berbalik. Dan sekarang adalah waktu yang timing yang tepat sekali ya, karena bank sudah membuka pintu lebar-lebar. Baik itu dari pemerintah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, mereka memberikan fasilitas untuk pameran secara gratis dan lain sebagainya. Ya. Nanti Anda akan mulai kalau misalnya sudah mulai terlihat ya, karena marketing itu tidak hanya masalah produk, ya, tapi mungkin juga masalah brand, masalah banyak hal yang kita bisa lakukan. Nanti kemudian dari IS juga mungkin atau dari teman-teman yang lain punya jaringan itu bisa jaringan itu dipertemukan sehingga nanti akan ada jalan. Oke. Para pebisnis muda inilah pelajaran berharga gitu, bahwa bisnis itu satu tadi kita tidak melulu diawali dengan namanya modal uang itu akan datang kalau kita bisnisnya sudah dijalankan, itu bahasanya Kang Hanum tadi. Kalau nggak pernah action nggak akan jadi ya. Semua yang keuangan kita juga kalau di DIY Capital School kita ada kolaborasi dengan namanya Bank BJB gitu. Di situ juga selain KUR kan dia juga menawarkan kredit cinta rakyat. KCR itu adalah program pemerintah Pemprov Jabar itu untuk para wirausaha dengan kurang lebih 8,3 ya, 8,3 setahun itu bisa dimanfaatkan juga para pebisnis. Kemudian apalagi, ini bahasa dari Kang tadi. Bagaimana sih kita memanfaatkan jaringan kata Kang tadi? Kita di Nubis juga kita mencoba mengelaborasi itu semua gitu, manfaatkan. Contoh kita dengan Bandung TV memberikan ruang yang seluas-luasnya buat
para pebisnis muda untuk bisa mengkomunikasikan bisnis mereka. Ada koran Bisnis Bandung gitu yang ada di tangan. Kemudian kalau kita di BNI juga ada kolaborasi lain lagi dengan radio, dengan dengan majalah, silakan. Jadi kembali ke tadi, bisnis itu tidak semua diawali dengan modal uang. Nah, menjawab pertanyaan dia tadi, disinilah peran teknologi. Selalu saya sebutkan, teknologi bukan bicara masalah mesin, tapi teknologi bicara apa? Cara, how-nya. Kalau nggak salah dia kalau ya, how-nya. Nah, bentukannya apa? Bisa jadi kayak sekarang internet. Nah, coba kita lihat. Kalau kami di manajemen selalu bilang, bagaimana berbisnis itu mempromosikan produk kita itu apa? Low budget, high impact. Benarnya kan? Nah, ini yang sampaikan Kang tadi, bagaimana memanfaatkan BB katanya, salah satunya gitu. Nah, ini kan salah satu, low budget, high impact. Dengan budget yang serendah-rendahnya bisa memberikan impact yang sebesar-besarnya. Itulah dampak dari teknologi gitu. Oke, ada satu lagi yang mau nanya? Silakan. Masih ada surprise? Masih ada banyak ya. Baik, kita akan berikan kesempatan sekali lagi mungkin buat rekan-rekan yang ingin bertanya langsung saja. Tadi ada satu pertanyaan sebentar ya, Mas, silakan dengan Kang siapa, dari mana dan pertanyaannya apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Azizihak, biasa dipanggil Akil, dari STEMD Bandung Business School Buah Batu. Oke, baik. Sebagaimana yang telah tadi disampaikan oleh salah seorang penyambut acara bahwa tantangan besar akan menghadapi kita yaitu AFTA 2015 ASEAN Trade Area Pasar Bebas ASEAN ya. Nah, berdasarkan pengamatan pakar ekonomi nasional bahwa Indonesia itu dinilai belum mampu bersaing dengan AFTA itu ya, karena UMKM dan lainnya masih di bawah standar atau sebagaimana itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita seorang business owner atau calon business owner itu bisa bersaing menghadapi keadaan tersebut gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung bahwa tentu bisnis adalah proses ya. Nah, bagaimana cara membuat sebuah bisnis itu agar bisnis yang berfokus pada perbaikan dan pertumbuhan internal perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan hadiah. Ada kue lebaran persembahan dari GNC Cookies. Mohon maaf yang lain ya. Masih ada? Oh, masih ada ya. Pebisnis muda, inilah yang selalu kita bahas di Nubis-Nubis sebelumnya. Salah satu kenapa kita adain acara Nubis inilah memberikan awareness, bahkan sampai peningkatan knowledge gitu, bahwa hey, tahun depan loh 2015 pasar bebas ASEAN ya, sadar tidak sadar akan ada 5 free flow gitu, akan ada kebebasan nanti masuk ke negara, keluar dan masuk ke negara. Satu apa? Free flow of goods ya, barang dari 10 negara ASEAN itu akan masuk ke negara kita. Even sebenarnya sekarang udah masuk juga ya, tapi itu akan lebih masuk. Itu apa? Free flow of service, jasa. Contoh buat kita di dunia pendidikan ini akan jadi tantangan gitu. Kampus-kampus dari Singapura, dari mana? Dari Malaysia itu akan masuk. Filipina. Yang ketiga, free flow of people. Nah, ini terjadi. Orang luar akan masuk ke kita gitu, untuk mencari kerjaan. Kompetensi kita sejauh mana? Yang keempat, free flow of investment, investasi. Yang kelima, free flow of capital. 5. Tahun depan loh, tinggal hitungan bulan. 1. Yang kedua, sadar tidak sadar, di ASEAN itu jumlah penduduk tuh 600 juta jiwa. Kita berapa ayo? Indonesia 250. Mendekati 50% itu ada di kita. Pertanyaannya, bagaimana kita nih? Oke. Relevan dengan itu, saya ke Kang Hanung dulu. Kang, gimana nih Kang? Semuanya pesimis, semuanya khawatir. Kalau bagi saya itu resiko ya Kang ya. Ketika sudah memilih jadi entrepreneur, full of risk ya. Tapi di dalamnya kita harus bagaimana minimasi risiko. Mangga Kang?
full office sebenarnya tidak hanya sebagai seorang entrepreneur, tapi karyawan pada perusahaan juga mereka kena. Wow, warning ya. Aja. Betul, Nah, betul, Nah, betul. kalau pemerintah pesimis buat kami atau buat kita seharusnya sebagai seorang wirausaha kita tidak pernah pesimis. Ya. Oke. Karena banyak yang kita bisa lakukan. Contohnya, free flow AFTA ya, mereka boleh masuk ke sini. Tapi sebaliknya kita juga boleh expand ke sana. Betul. Ya, jadi artinya sebelum mereka datang kita juga harus bisa persiapan untuk bisa expand ke sana. Oke. Gitu. Itu yang sebenarnya harusnya jadi cambukan buat kita. Karena kalau mikirnya, iya, karena nanti misalnya mungkin kita akan ketemu orang Thailand ya, kita akan ketemu orang Malaysia, orang Singapura bekerja di sekeliling kita juga ya. Sebaliknya juga harusnya kita sudah mulai juga berusaha untuk menyiapkan sistem dan brand kita. Dimulai dari sekarang juga harus dimulai dari sekarang ya. Betul. Kemudian kita coba buka kantor misalnya hub di Singapura, kemudian meng-hire mereka dan lain sebagainya itu bagian dari yang harus kita mulai siapkan karena tidak semerta-merta sebenarnya. Jadi AFTA dibuka itu kemudian nanti langsung akan begitu ya. Mereka juga dari luar juga akan mempersiapkan banyak hal, kita juga harus mempersiapkan banyak hal. Yang penting adalah tidak ikut pesimis ya, kita harus optimis itu. Mindset dulu ya Kang. Udah, Kang tadi jawaban juga. Kira-kira untuk speed up bisnis proses itu bagaimana sih Kang kalau pengalaman di Akang? Sebenarnya tadi ngomongin masalah internal ya. Nah, saya akan bicara tentang saya kenapa salah satu faktor kenapa dulu jatuh ya. Ada kalanya teman-teman pada saat setelah memulai bisnis itu teman-teman tidak menyangka mungkin bisa jadi bisnis ini gagal di 2 bulan atau di 1 tahun pertama, tapi bisa jadi tidak menyangka bahwa bisnis itu menjadi besar. Ya, Info BDG juga mungkin tidak menyangka bisa kemudian akhirnya jadi sangat besar seperti sekarang ya. Nah, pada saat itu terjadi, yang kadang-kadang kita lupakan adalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan internal, ya, permasalahan SDM, permasalahan sistem, ya, dan lain sebagainya. Sehingga itu yang kemudian menjadi bom waktu nantinya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, nah maka kita juga harus tidak semerta-merta hanya masalah ngurusin marketing, produk dan lain sebagainya, atau riset dan lain sebagainya, tapi permasalahan internal itu adalah poin yang sangat krusial yang juga harus kita siapkan dari sekarang. Oke. Baik Pak Bis Muda, ini yang kata kunci. Jangan pernah pesimis gitu, karena pesimis itu bukan mindsetnya seorang entrepreneur. Kalau kita di GMB selalu menekankan, entrepreneur itu siapa sih? Orang yang mampu melihat atau menciptakan peluang dan merubahnya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Itu harga mati. Ketika orang lain menyebut itu adalah ancaman, kita harus sebaliknya gitu. Karena disitulah sebenarnya peluang gitu. Ketika orang pada takut kepada apa yang ingin dihadapi, kita harus berani. Disitulah peluang. Satu. Yang kedua, menyangkut jawaban tadi, jawaban Kang Hanum. Kita di GMB selalu menekankan, bisnis itu adalah bagaimana kita bisa membalancing, menyeimbangkan 4 aktivitas utama dari bisnis. Satu apa? Finance, keuangan. Kalau kami selalu bilang, bisnis itu UUD. Apa itu? Ujungnya duit. Betul. Semakin besar bisnis kita tuh akan selalu pasti ketat. Kalau orang boleh bilang otak kirinya harus makin kuat lagi gitu. Hitung-hitungan bisnisnya, hitung-hitung uangnya harus kenceng. TP sama dengan TRMTC. Ini yang umum ya gitu. Yang kedua apa? Marketing. Keuangan itu tidak akan berhasil kalau orang marketingnya nggak berhasil gitu. Tapi itu belum cukup gitu. Kenapa? Harus ada diperhatikan proses bisnis. Bisnis prosesnya itu yang dapat Kang Hanung tadi dapat ya Kang ya di teknik industri. Bisnis produksinya seperti apa sih gitu. Yang terakhir apa? SDM. Nah ini yang perlu dipertimbangkan ya bagi pembisnis tadi dari STEMBI gitu. Bahwa ini menjadi concern. Nah, sekarang saya kembali ke Kang Abu. Kang, bagaimana Kang menyikapi hal ini? Dalam mindset seorang mahasiswa yang saya tangkap, mereka itu adalah mahasiswa ITENAS yang notabene, wah saya ini adalah kuat di teknologi. Sementara bisnis itu ada dari sisi finance-nya, marketingnya, operation dan HR. Itu bagaimana mengelaborasi itu dalam mata kuliah, Kang? Iya, sebelum ke sana barangkali saya ingin mencoba mengquote beberapa banyak definisi mengenai entrepreneur gitu, entrepreneurship. Salah satunya dari Peter Drucker yang menyatakan bahwa ini kata kunci yang saya sering sampaikan gitu ya, bahwa yang dimaksud dengan entrepreneurship adalah menciptakan sesuatu melalui proses kreatif dan inovasi untuk menghasilkan produk yang baru dan berbeda atau new and different. Dan produk atau sesuatu tersebut punya nilai tadi yang bilang nilai ekonomis atau nilai tambah. Saya ingin bilang bahwa kata kuncinya adalah sesuatu yang tadi new and different, sesuatu yang unik,
melalui proses yang apa kita miliki. Yep. Jadi saya pikir bahwa setiap dari kita punya kemampuan pada hakikatnya. Yep. Tadi menjawab tantangan bagaimana pada saat ini jadi terbuka, Yep. pasar jadi terbuka. Apalagi kita punya pasar yang cukup besar tadi gitu ya. Jadi itu yang barangkali yang pertama saya sering sampaikan, bahwa selagi kita mau berpikir dengan modal yang 0 rupiah yang ada sama kepala kita begitu ya, kita berpikir kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang unik, sebetulnya kita tidak perlu khawatir. Yep. Karena apa yang kita ciptakan berbeda dari mereka gitu. Ya, betul. Itu yang pertama kalau menurut saya gitu ya. Dan yang kedua tadi, bahwa kompetensinya tetap harus ditumbuhkan. Oke. Tadi hal-hal tadi yang terkait dengan aspek-aspek finance. Marketing. Kita kebetulan kalau Bapak tanya kebetulan di jurusan teknik industri, itu semua dibekelin. Oke. Iya. Memang betul di beberapa program studi yang ada di sini tidak semuanya dalam jumlah yang cukup barangkali gitu ya. Mungkin cuma hanya 2 SKS dengan materi yang tadi campuran antara finance, HRD, marketing gitu ya, operation betul ya. Jadi kembali lagi kalau menurut saya kita tidak perlu khawatir dengan itu, karena semua dari kita yang ada di sini punya aset yang ada di kepala kita gitu. Kira-kira itu yang mungkin saya pikir sementara knowledge-nya itu bisa kita pelajari seperti yang Hanum lakukan gitu. Dengan banyak hal melalui teknologi internet. Saya pikir kira-kira begitu. Terima kasih. Aplaus dulu. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Ada satu kesempatan untuk Anda yang bertanya di sesi ini, dan setelah itu nanti narasumber akan menyimpulkan untuk sesi yang pertama. Jadi kita sudah sama-sama bisa merangkai dan juga bisa memberikan membuat satu kesimpulan-kesimpulan begitu ya, tentang bagaimana caranya kita memulai bisnis sampai dengan bagaimana kita belajar dan juga memulai proses bisnis yang mungkin akan kita lalui bersama. Silakan teman-teman, pertanyaan terakhir boleh, silakan Mas maju sini boleh. Iya. Kita akan langsung berikan kesempatan, dan ini menjadi penanya terakhir di sesi pertama untuk Newbies Goes to Campus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Nuryadin dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Administrasi Negara. Yang ingin saya tanyakan adalah dari tadi kan berbicara mengenai bagaimana orang tersebut menjadi seorang entrepreneur gitu loh ya. Dan saya tanyakan bagaimana memupuk jiwa, bukan orangnya saja, tetapi jiwanya juga seorang jiwa entrepreneur atau seorang wirausaha. Karena apabila berbicara mengenai teknologi, anak kecil sekarang pun sudah bermain teknologi gitu kan. Betul. Tapi memang dia belum punya jiwanya itu tadi. Karena kalau misalkan berbicara tadi juga ada AFTA, terus kemudian 2025 kita sudah pasar bebas dunianya gitu kan. Kalau memang orang tersebut tidak berjiwa wirausaha, walaupun memang berwirausaha mungkin akan kolaps di tengah jalan. Nah seperti itu, mungkin bagaimana sih untuk memupuk jiwa wirausaha? Terima kasih. Jiwanya, baik. Itu pertanyaan terakhir dan nanti mungkin akan dipandu oleh Bapak Meriza untuk memberikan kesimpulan pada kesempatan sesi ini. Boleh. Ya. Silakan. Terima kasih. Dan jiwa nih Kang, kalau saya lihat itu jawabannya panjang nih. Kalau kita singkat aja dari Kang Hanung nih. Iya. Dalam menemukan jiwa atau passion dari atas apa yang kita lakukan, itu adalah berbasis proses ya. Jadi bukan mencari jiwanya sebagai dijadikan alasan untuk kemudian dapat dulu jiwanya baru memulai bisnis ya. Tapi boleh berbisnis dulu ya, kemudian mendapatkan jiwanya di situ. Kalau saya sih secara singkat seperti itu. Proses gitu. Dari Kang Abu? Iya, buat saya bahwa kewirausahaan atau entrepreneurship bukan personality. Tapi dia adalah behavior, perilaku, dan perilaku itu bisa dirubah. Jadi itu yang barangkali kita perlu persiapkan. Mau tidak merubah? Iya, persoalannya di situ. Plus dulu buat penanya terakhir itu ya. Baik, pebis muda di rumah penuh ini di kampus ya gitu. Rasanya kita harus bikin kesimpulan nih Kang. Dari Kang Hanung dulu deh. Kang, pesan-pesan buat dari Akang buat teman-teman pebis muda, bagaimana sih mereka ya tadi mengcombine antara teknologi dan entrepreneur supaya bisnis mereka lebih speed up sama leverage-nya bisa terbangun. Mangga Kang? Ya, sebagai mantan alumni, mantan mahasiswa sama seperti teman-teman yang lain. Mantan alumni ya. Ya,
seperti teman-teman yang lain mendapatkan pelajaran yang sama atau mungkin yang sama-sama di tenas di gedung yang sama, makan sama, jajan sama, nongkrong sama dan lain sebagainya. Kita harus segera manfaatkan timing, tidak hanya AFTA, ya timing bahwa sekarang semua sudah terbuka ya, baik dari internet, kemudian juga dari pemerintah, dari perbankan dan lain sebagainya untuk segera ya masuk di dunia. Coba untuk segera masuk di dunia entrepreneurship, ya. Lakukan langkah pertama dengan modal dengkul tadi, modal untuk bergerak, karena kalau tidak sekarang kapan lagi? Gitu. Terima kasih. Dari Kang Abu? Iya, singkat barangkali buat saya yang namanya entrepreneur atau entrepreneurship adalah kebutuhan. Ya. Jadi apapun Anda, dimanapun Anda, bahwa entrepreneur adalah kebutuhan. Oke, terima kasih. Baik, Pak Bis Muda. Bicara tentang teknopreneur dan pengembangannya gitu. Pelajaran dari Pak Kang Hanum dan juga apa komitmen dari Itenas yang diwakili oleh Kang Abu ini menunjukkan bahwa saat inilah timing yang tepat gitu kalau mau jadi entrepreneur sukses. Resources makin berkembang ya gitu. Salah satunya apa? Resourcesnya adalah teknologi. Kemudian apalagi kalau komitmen kita lihat dari kampus. Saat ini nggak cuma Itenas, kampus-kampus dimanapun sekarang berkomitmen bagaimana dia meng-create yang namanya job creator, bukan job seeker lagi. Ini adalah suatu kesempatan gitu, tapi kembalikan ke dalam diri. What is my potential and what is my passion? Bicara dari Kang Hanum, beliau berangkat dari passion beliau gitu. Di industri ini nggak nunggu selesai kuliah, beliau memulai action, kemudian beliau memperbaiki, dan ini sudah memasuki tahun ke-12 luar biasa hasilnya gitu. Jadi para Nubis Muda, terima kasih dalam Nubis Goes to Campus kali ini kita semoga memberikan inspirasi. Satu, passion, kedua, manfaatkan teknologi. Itu bisa dipelajari dan saat ini jalannya. Oke, itu dari saya, Meriza. Saya kembalikan ke sahabat Doni, silakan. Iya, baik. Dan tepuk tangan sekali lagi teman-teman, sahabat pengusaha. Mudah-mudahan hari ini kita bisa sama-sama belajar tentang bagaimana menjadi pengusaha yang tidak hanya berpikir untuk masa sekarang, tapi masa depan, begitu ya. Dan mudah-mudahan pagi ini kita sama-sama dibekali tentang bagaimana caranya menjadi pengusaha yang modalnya itu sederhana, yaitu dengkul dan tinggal di action seperti itu ya. Baik, jangan lupa untuk Anda juga yang ingin menonton live Bandung TV dan juga acara Nubis setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9. Kita akan selalu on air tentunya di studio utama Bandung TV. Silakan Anda bisa langsung saja hubungi mungkin bagian dari Bandung TV yang tentunya akan memberikan kesempatan untuk Anda bisa datang langsung ke studionya. Akhirnya saya Doni Rinaldi pamit, sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Newbies yang muda, yang berbisnis. Hai, tunas muda bangsa, bangkit dan berkarya untuk Indonesia. Dalam satu cita, GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi, GIMB sukses mulia. Gerakan Indonesia muda berbisnis, itulah